Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Koji Imaki, mantan pilot dan pemimpin senior di pasukan bela diri udara Jepang, dengan banyak jam terbang di pesawat tempur F-35 buatan Amerika dan F-2 buatan dalam negeri. Tuan Imaki telah bekerja selama beberapa dekade di pasukan bela diri Jepang, jadi hari ini kami ingin membahas posisi militer negaranya dalam munculnya dunia multipolar. Imaki-san, selamat datang. Imaki-san, welcome. Grimas, Grimakos menguyo. Fam na basis testis. Very glad that you said yes to this. Saya sangat senang Anda setuju untuk melakukan ini, karena saya sudah lama mencari seorang ahli militer di Jepang. Seseorang yang juga bisa menjelaskan sedikit tentang bagaimana pasukan bela diri berfungsi sebagai militer Jepang. Mungkin kita bisa mulai dengan menjelaskan dalam arti apa militer Jepang berbeda dari militer negara lain, dan mengapa disebut pasukan bela diri. Bisakah Anda memberikan penjelasan singkat, terutama dengan menyoroti perbedaannya, dibandingkan misalnya Grace Eropa? Let's say the US military or European militaries. Ya, Pascal-san, itu pertanyaan yang sangat menarik dan sebenarnya cukup mendalam untuk dijawab. Izinkan saya mulai dengan strategi pertahanan nasional Jepang saat ini. Ini adalah rencana pertahanan 5 tahun, atau yang mereka sebut sebagai rencana pembangunan pertahanan. Ada satu elemen di antara 7 pilar fokus dalam strategi pertahanan nasional, yang saya kira mereka sebut sebagai kemampuan pertahanan jarak jauh. Dulu hal ini dibahas di Diet antara partai-partai koalisi, LDP dan Komeito, sebagai kemampuan serangan balasan. Sekarang disebut kemampuan pertahanan jarak jauh. Jadi jenis kemampuan seperti itu, pada dasarnya merupakan kemampuan ofensif paling mendasar bagi setiap angkatan bersenjata, karena Anda perlu mampuan untuk melakukan serangan balasan dan pertahankan negara Anda. Namun, dalam kasus Jepang, kepemilikan kemampuan semacam itu tidak secara tegas dilarang, melainkan dihindari oleh pasukan bela diri, karena penafsiran terhadap konstitusi Jepang. Konstitusi tidak melarang kepemilikan kemampuan tersebut, tetapi berdasarkan pertimbangan politik, pasukan bela diri berfokus sepenuhnya pada kemampuan yang berorientasi pada pertahanan, seperti pertahanan udara. Dan mengandalkan kemampuan sebagai sekutu dan mitra kami, seperti pasukan AS di Jepang. Namun, menghadapi situasi saat ini, keadaan keamanan yang cukup menantang di sekitar Jepang, seperti pengembangan rudal Korea Utara dan aktivitas koersif Tiongkok di sekitar Jepang, termasuk di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan, pemerintah Jepang pada tahun 2022 memutuskan untuk memiliki kemampuan semacam itu guna mempertahankan negara kami. Jadi mereka menciptakan istilah yang agak tidak biasa, kemampuan pertahanan jarak jauh. Tetapi berdasarkan teorinya itu melakukan balasan. Hal itu, menurut saya, menjelaskan bagaimana pasukan bela diri Jepang sedikit berbeda dari angkatan bersenjata di negara-negara barat lainnya, dan bagaimana berdiri dengan baik band contribu dekade sejarah kami. Ya, mungkin kita hanya perlu menambahkan, kamu tahu bahwa konstitusi Jepang memiliki pasal 9 yang terkenal, yang menyatakan bahwa Jepang melepaskan hak untuk berperang, pertama-tama, dan kedua, tidak akan memelihara angkatan bersenjata untuk melakukan hal tersebut. Karena itu, Jepang tidak memiliki militer, melainkan hanya pasukan bela diri, karena konstitusi mengakui hak untuk membela diri. Dan sejalan dengan itu, doktrinnya adalah bahwa Jepang hanya akan mempertahankan kemampuan untuk menembak jatuh ancaman yang datang, tetapi tidak untuk menyerang target potensial dari mana ancaman itu bisa muncul. Dan itulah perubahan yang terjadi pada tahun 2022, bukan? Bahwa Jepang, untuk pertama kalinya, menyatakan bahwa jika Korea Utara meluncurkan roket ke arah mereka, mereka tidak hanya akan menembak jatuh roket itu, mereka juga mungkin akan menyerang landasan peluncurannya di Korea Utara. Itulah perbedaannya, setidaknya seperti yang dijelaskan oleh pemerintah.
Dan apakah kamu juga melihatnya seperti itu? Atau apakah hal itu juga bisa meluas ke skenario lain? Would it be also extendable to other scenarios? Saya tidak membahas berbagai skenario secara rinci, tetapi saya pikir yang satu itu sangat mudah dipahami. Dan sebenarnya, jenis diskusi seperti itu bukan hal baru di Jepang. Itu tidak muncul begitu saja pada periode tahun 2023. Hampir 40-60 tahun yang lalu, ada pernyataan pemerintah Jepang dalam sebuah diskusi kabinet yang mengatakan bahwa menunggu musuh melancarkan serangan menentukan terhadap Jepang dan kemudian mati karenanya, bukanlah sesuatu yang diminta oleh konstitusi Jepang kepada warga negaranya. Jadi hal itu tidak berubah. Kemauan politik sudah ada, bahwa kemampuan semacam itu berada dalam batasan konstitusional. Namun sekali lagi, berdasarkan pertimbangan politik, men sägs man har beställt en ishkåbo axmålsta kommunistjusti and an youth personal tour. En så skulle jag digital to crown me ta. Official policy of Japan. Right. And one of the things is that Benar. Japan's Dan policy Anda makers tahu, themselves salah satu halnya adalah bahwa perubahan kebijakan Jepang dan perubahan kebijakan pertahanan diri dipandang dengan kecurigaan besar, terutama dari Tiongkok dan Korea Selatan. Mereka sering ditafsirkan sebagai potensi ancaman. Namun, saya mengatakan kepada orang-orang, lihat, pada tahun 2015, Tuan Shinzo Abe mengubah penafsiran konstitusi untuk juga mengizinkan pasukan bela diri Jepang dikerahkan bersama pasukan sekutu di luar Jepang. Tetapi perubahan itu sebenarnya tidak menyebabkan militerisasi Jepang. Itu tidak menyebabkan banyak pasukan Jepang dikerahkan ke luar negeri. Argumen saya pada titik ini, dan saya ingin tahu apakah Anda setuju, adalah bahwa Jepang masih cukup terbatas dalam hal di mana mereka menempatkan pasukannya. Puanda do Brady stin septetu. In terms of where it deploys its forces, do you also see it like that? Yes, I think so. Oh ya, saya rasa begitu. Saya pikir operasi yang Anda maksud adalah pengerahan pasukan Jepang ke tempat-tempat seperti Afghanistan atau Ukraina. Pada dasarnya untuk mengevakuasi warga negara Jepang dari zona berbahaya kembali ke Jepang. Itulah tujuan dari pengerahan tersebut. Tapi saya rasa perdebatan yang muncul, bahkan di dalam pemerintahan Jepang sendiri dan di antara sekutu serta mitra, adalah apakah itu satu-satunya tujuan? Maksud saya, members mana organisasi itu sepanjang atau apa ama, isum grow. It's a restraint with three tujuan has been missing bernu pesmi of Jepang. Of a Japanese self-defense forces mission, or maybe to include other allies on the partner. Atau mungkin untuk menyertakan warga negara dari sekutu dan mitra lainnya, membawa mereka kembali ke zona aman, jika memang masuk akal untuk melaksanakan operasi semacam itu, bersamaan dengan evakuasi warga negara Jepang. Jadi, itulah hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh pasukan bela diri dalam waktu dekat. Bukan hanya demi keselamatan warga negara Jepang, tetapi juga demi keselamatan yang lebih luas dan kesejahteraan masyarakat di kawasan kita. Menurut saya. Tapi disinilah posisi Jepang selama ini. Maksud saya, diskusi di dalam negeri Jepang sudah berlangsung selama beberapa dekade, bukan? Pernah ada pasukan Jepang yang dikerahkan ke Afghanistan, yang seperti diketahui, pada suatu saat harus dilindungi oleh pasukan koalisi. Karena menurut doktrin, mereka tidak diizinkan menembak ke arah tembakan musuh yang datang jika tembakan itu tidak diarahkan kepada mereka. Jika tembakan itu diarahkan ke pasukan Spanyol atau Amerika, maka pasukan Jepang harus tetap diam, bukan? Itulah doktrinnya, dan itu tetap diterapkan bahkan di medan perang. Hal ini telah memicu banyak perdebatan tentang apakah hal itu masuk akal serta tekanan dari Amerika Serikat. Jadi di mana posisi kita sekarang terkait hal semacam ini? Maksud saya, operasi gabungan JSDF dengan sekutu-sekutu Jepang. Itu Pascal-san adalah diskusi yang sangat baik dan mendalam. Jadi intinya, jika kita mengerahkan pasukan kita ke zona perang, atau pada dasarnya ke zona damai, dan definisi Jepang tentang pengerahan pasukan di masa lalu adalah bahwa kita mengirim pasukan ke zona non-perang, maka itulah sebabnya, seperti yang Anda katakan, satu-satunya saat kita dapat menggunakan kekuatan mematikan adalah untuk tujuan membela diri.
Jadi seperti yang Anda katakan, jika mereka menembaki kita, maka kita dapat melindungi diri dengan membalas tembakan. Namun, jika musuh-musuh itu menembak seorang lain, al-itahan amahin negeri pertahanan diri kolektif. Jika lebaran pertahanan kolektif yang pada sedikit jadi dalam hastatang. More of a collective defense in basically wartime, and that is the discussion Japanese. Dan itulah diskusi yang perlu digali lebih dalam oleh pemerintah Jepang untuk memperluas misi pasukan bela diri. Dan hal itu cukup sulit bagi pemerintahan LDP saat ini, yang merupakan pemerintahan minoritas. Berbeda dengan era Abe, yang memiliki mayoritas di diet dan kabinet, situasi saat ini sangat berbeda. Dan sekarang Komeito keluar dari koalisi karena diskusi yang sangat serius dan penting tersebut. Dari sudut pandang saya, it's förspårlängd men genast sedatsi kurisi smarifing. Riskreed it with its creative lighting like compokes venom. With their own policy. Yeah, and we maybe need to Ya, say that, dan mungkin kita harus menyebutkan bahwa pemerintahan baru saja berganti minggu lalu, dan sekarang kita memiliki seorang Perdana Menteri perempuan. Namun Perdana Menteri itu masih berasal dari partai yang sama, LDP, partai yang sama seperti sebelumnya. Mitra koalisi sebelumnya, Komeito, kini telah digantikan oleh Ishin, Partai Inovasi, yang lebih condong ke kanan dan sebenarnya lebih sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri Ibu Takaichi dibandingkan Komeito, yang lebih merupakan kekuatan sentris dan pasifis. Jadi dalam arti tertentu, kita sekarang mungkin memiliki kabinet yang lebih berhaluan keras, meskipun Menteri Pertahanannya, Tuan Koizumi, memiliki sikap yang cukup sentris. Maksud saya, sebenarnya sangat beragam di Jepang. Menurut Anda, di mana posisi kabinet saat ini, dengan susunan seperti sekarang? Mari kita bandingkan dengan kabinet Abe sebelumnya, pada berbagai tahapnya. Di mana kira-kira Anda akan menempatkannya? the different stages. Where would you put it more or less? So, Pascal-san, that's a Jadi, kamu tahu Pascal-san, itu merupakan aspek yang cukup menarik dari pembuatan kebijakan di Jepang. Tapi aku tidak akan menyebutnya bersikap keras atau menyebutnya pemerintahan sayap kanan. Karena kalau kita kembali ke pembahasan kita sekitar 10 menit yang lalu, kita sedang membicarakan bagaimana pemerintah Jepang dan pasukan bela diri bertindak, dan bahkan belum mampu melindungi sekutu serta mitra kita, dan bahwa kita sedang berusaha, kamu tahu, memperbaiki things. Jadi, apakah kita makan sewed swui? So, are we going to do it right, or are we going to just normalize? Atau apakah kita hanya akan menormalkan situasi ini sebagai masalah domestik? That's my argument. So, Benar, itu argumen saya. Jadi, jika seseorang bisa berargumen bahwa kita sedang bergerak ke kanan, tapi saya akan mengatakan ini lebih seperti kita kembali ke tengah dari arah yang sangat berbeda. Yang mana, kamu tahu, agak egois juga. Ada seseorang yang melindungi kita. Jadi kita tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang untuk pertahanan kita sendiri. Itu semacam pola pikirnya. Bergerak karena membayar harga tiket, berarti tarif orang dewasa, yang tarif anak, semacam itu. Itulah argumen sis. Child fee sort of a thing. So that's my argument. I find that very interesting. It's very good that you brought up. Saya merasa itu sangat menarik. Sangat baik bahwa Anda menyinggung dua hal yang sangat penting. Pertama, kata normal. Ini telah menjadi isu lama dalam pemikiran keamanan Jepang. Jepang ingin menjadi negara normal seperti negara lain, terutama di bawah kabinet Abe. Dan menjadi normal berarti menghapus paragraf kedua pasal 9 yang menyatakan bahwa kami tidak akan memelihara kekuatan militer, sehingga Anda tidak perlu lagi menyebutnya pasukan bela diri, tetapi bisa menyebutnya Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang, dan sebagainya. Itu poin pertama. Hal lainnya adalah gagasan tentang, maaf, apa yang kedua tadi? Saya kehilangan alur pikiran saya. Yang Anda katakan bahwa Jepang perlu mengambil peran lebih besar dan bersikap timbal balik, bukan? Karena saat ini pengaturannya adalah bahwa Amerika Serikat harus membela Jepang jika Jepang diserang, tetapi Jepang tidak harus membela Amerika Serikat jika Amerika Serikat diserang. Argumen tandingan yang diajukan dengan sangat cerdas oleh Perdana Menteri sebelumnya, Tuan Ishiba, dalam sebuah artikel untuk Hudson Institute sebulan sebelum ia menjadi Perdana Menteri pada tahun 2023,
adalah bahwa Jepang bersedia untuk membuat perjanjian pertahanan timbal balik. Tetapi jika demikian, karena Amerika Serikat memiliki pangkalan di Jepang, maka Jepang seharusnya memiliki pangkalan di Amerika Serikat di bawah yurisdiksi Jepang. Karena kesepakatan dalam perjanjian tahun 1960 pada dasarnya adalah pertukaran tanah untuk perlindungan. Jadi, jika Amerika Serikat sekarang mengatakan, kami ingin perlindungan untuk perlindungan, maka Anda juga perlu memberikan tanah untuk tanah. Bagaimana Anda melihat hal itu berkembang? Maksud saya, tentu saja, ini tidak akan pernah terjadi. Tetapi perjanjian pertahanan tahun 1960 yang asli pada dasarnya adalah tanah untuk perlindungan. Dan sekarang Amerika Serikat mengubah wacananya menjadi, ini tidak adil. Seperti kawan mapatan cukup dari perjuang. Jika Anda mengatakan bat stekingen gain timo per nomor ay perdungal tebag yung gram force property. Interesting point. So, Pascal-san. Oh, menarik. Poin yang menarik. Jadi Pascal-san, izinkan saya memperkenalkan misi baru untuk pasukan bela diri. Sebenarnya ini tidak sepenuhnya baru lagi, tapi saya rasa misi ini sudah hampir berusia 10 tahun. Masih tergolong baru dalam 7 dekade sejarah pasukan bela diri. Mereka menyebutnya misi perlindungan pasukan untuk sekutu dan mitra. Jadi misalnya, mereka telah melakukannya untuk pasukan AS di Jepang. Jika mereka menerbangkan katakanlah pesawat kargo, dan pesawat kargo itu perlu dilindungi oleh seseorang, pasukan AS di Jepang dengan unit tempurnya bisa melindunginya. Atau pasukan Jepang dengan unit tempurnya bisa melindunginya. Jadi, mengapa tidak kita lakukan sendiri? Berdasarkan diskusi itu, kami mulai melakukannya dengan memberikan legitimasi pada misi semacam itu. Giving a legitimacy to such a mission. So, in a history over 10 years, we have done many. Jadi, dalam sejarah lebih dari 10 tahun, kami telah melakukan banyak misi perlindungan pasukan semacam itu untuk pesawat dan kapal permukaan militer AS. Saya percaya kami juga telah melakukannya untuk pasukan Australia dan mitra lainnya. Ini masih merupakan misi berskala kecil, tetapi saya pikir sifatnya semakin timbal balik, bukan hanya menjadi penerima perdamaian. Kemudian diskusi berikutnya adalah, apakah Amerika Serikat, militer terbesar, atau mungkin terkuat di dunia, membutuhkan perlindungan semacam itu dari sekutu dan mitra kecil? Anda tahu, jika sesuatu terjadi di wilayah ini dan pasukan AS yang dikerahkan di sini mengalami banyak kerusakan dan korban, itu cerita yang berbeda. Tetapi di daratan utama AS, apakah mereka benar-benar mengharapkan kemampuan semacam itu disediakan oleh sekutu dan mitra? Saya pikir itu pembahasan yang agak berbeda. That's a little bit different discussion, I think. Right, it is. Now Benar, memang begitu. Nah, hal yang menarik adalah, tentu saja, bahwa bagi Anda, atau dalam pekerjaan Anda sebelumnya, sebagai anggota pasukan bela diri, pertanyaan-pertanyaan tentang konstitusionalitas dan teori selalu bermuara pada isu keterlibatan, isu operasional, seperti bagaimana kita mengorganisir kelompok tertentu, atau bahkan pelatihan, bukan? Ini kurang tentang gagasan abstrak mengenai perlindungan wilayah dan sebagainya. Ini lebih tentang bagaimana kita bekerja sama. Dan saya pikir, apakah Anda setuju dengan saya jika saya mengatakan bahwa seluruh strategi pertahanan Jepang, cara Jepang memikirkannya, dan cara berbagai angkatan memikirkannya, dibangun di sekitar aliansi AS Jepang. Aliansi AS Jepang pada dasarnya adalah apa yang NATO bagi Eropa. Itu adalah inti di mana Jepang memahami bagaimana mengatur pertahanan kepulauan mereka. Itu masih berlaku, bukan? Interesting point. Ya, poin yang menarik. Itu memang poin yang menarik. Tapi Pascal-san, saya melihat perbedaan yang cukup besar antara pertahanan Eropa dan pertahanan Jepang atau Asia, karena tidak adanya mekanisme pertahanan kolektif seperti NATO. Di Asia Timur Laut, kita memang memiliki sesuatu seperti kerangka kerja ASEAN, tetapi itu tidak ada kaitannya dengan kemampuan militer. Jadi di kawasan ini, sebagian besar terdiri dari serangkaian perjanjian atau fakta pertahanan bilateral, seperti situasi AS8. Ketiadaan mekanisme pertahanan kolektif semacam itu sangat mengaruhi banyak kebutuhan seorang kami, yang menurut saya sangat berbeda dari kawasan itu.
different from a European theater, in my view. Right, but is there any Benar. Tapi apakah ada pemikiran di Jepang atau di antara rekan-rekan Anda yang Anda ketahui tentang kemungkinan Jepang harus mempertahankan diri sendiri? Maksud saya, apa yang akan kita lakukan jika Aliansi Serikat terpecah? The Americans just breaks apart. I think no. Saya pikir, berdasarkan pernyataan masalah yang cukup besar ini, pemerintah Jepang sedang melakukan diversifikasi aliansi dan kemitraannya dengan negara-negara seperti di Eropa atau Australia, sehingga kita tidak hanya bergantung pada kesepakatan antara dua negara, yang masih menjadi aliansi terbesar, yaitu aliansi AS-Jepang. Namun, itu bukan satu-satunya kerangka yang bisa kita andalkan, dan kita memainkan peran yang bertanggung jawab. Kami kini bekerja lebih erat dengan Inggris dan Italia dalam program pengembangan pesawat tempur generasi berikutnya, yang mereka sebut GCAP. Australia dan Jepang sekarang juga bekerja sama dalam program fregat generasi berikutnya di Eropa, yang didasarkan pada fregat kelas Mogami buatan Jepang. Jadi diversifikasi kemampuan dan perjanjian keamanan adalah sesuatu yang sedang kami upayakan, alih-alih bergantung pada satu pengaturan keamanan saja. Benar. Single security agreement. Right. My experience here is that Pengalaman saya di sini menunjukkan bahwa ada dua pandangan di Jepang. Yang satu mengatakan bahwa kita perlu lebih banyak kemampuan dalam negeri agar menjadi sekutu perjanjian yang lebih baik, menjadi ujung tombak, bukan hanya perisai, dalam aliansi AS-Jepang. Dan yang lain mengatakan bahwa kita perlu lebih banyak kemampuan dalam negeri agar dalam skenario terburuk bisa berdiri sendiri, bukan? Jika Amerika menarik diri, kita harus bisa berdiri sendiri. Namun, hal ini membuat kedua pihak sepakat bahwa kita perlu mengembangkan kemampuan di dalam negeri dan mampu melakukan sesuatu secara mandiri. Apakah kesan saya ini juga yang Anda lihat dalam lingkungan keamanan di Tokyo? Jadi begitulah. So, I agree that having a reliable. Saya setuju bahwa memiliki kemampuan dalam negeri yang andal untuk sistem senjata itu penting, tetapi cara tersebut juga sangat mahal. Misalnya, sistem Jepang seperti pesawat angkut C2 jauh lebih mahal. Saya rasa wajar untuk dikatakan, dibandingkan sistem serupa di pasar luar negeri. Pesawat tempur Jepang, seperti F2, juga lebih mahal dibandingkan kelas pesawat tempur sejenis di tempat lain. Jadi kemampuan dalam negeri memang penting. Tetapi tidak harus menjadi satu-satunya sumber sistem pertahanan. Kita bisa mengejar lebih banyak pengembangan bersama, seperti GCAP atau sistem pertahanan rudal balistik AS Jepang, yang pada dasarnya merupakan skema pengembangan bersama. Jadi saya pikir, alih-alih hanya bergantung pada penelitian dan pengembangan dalam negeri, kita bisa bergerak menuju lebih banyak pengembangan bersama yang didasarkan pada teknologi kita sendiri. Based on our own technology. Right. I mean, certainly Japan can do that. Benar. Maksud saya, tentu saja Jepang bisa melakukan itu. Tapi ada pertanyaan tentang dengan siapa mereka harus melakukan diversifikasi, bukan? Karena bagi saya, tampaknya tarif terbaru yang diberlakukan oleh Tuan Trump terhadap siapapun dan semua pihak. Bukankah itu membuat kalangan pertahanan di Tokyo khawatir? Seperti, baiklah, kami sedang dikenai sanksi, dan produk yang bisa kami dapatkan, atau kerjasama yang kami kira sudah terjamin dengan Amerika Serikat, ternyata tidak seyakinnya seperti yang kami bayangkan. Bukankah itu menimbulkan pertanyaan, apakah ada mitra lain selain Amerika Serikat yang bisa memperdalam kerjasama pertahanan? With whom defense cooperation can be deepened. I agree with you, Pascal-san. So that's why we are going to. Saya setuju denganmu, Pascal-san. Itulah sebabnya kami bekerja sama dengan mitra Eropa untuk program pesawat tempur berikutnya. Menurut saya, kami tidak berusaha menjauh dari AS, tetapi justru ingin berjalan bersama lebih banyak sekutu dan mitra, agar kami tidak mengambil risiko dengan bergantung pada satu pihak tertentu. Ya, tapi maksud saya, ini adalah momen yang sangat sulit, karena Amerika Serikat dulu, dan masih merupakan mitra nomor satu. Maksud saya, secara teoretis saja, jika Amerika Serikat hari ini berkata, kami menghentikan semuanya, tidak ada lagi kerjasama, nol.
maka banyak sistem yang sebenarnya terintegrasi dengan sistem Jepang tidak akan berfungsi lagi, bukan? Jika Anda tidak mendapat kerjasama sama sekali dari Amerika Serikat, bukan begitu? Cooperation from the United States. Strikes Returus Matt led you, sang Pidge. Two statement. So I mean, it's the United States is very very important for Japan. Jadi, maksud saya, Amerika Serikat sangat-sangat penting bagi Jepang. Saya pikir itu adalah sesuatu yang perlu dipahami banyak orang. Bagaimana struktur dan jaringan yang ada saat ini dibangun, dan tekanan seperti apa yang ditimbulkannya bagi Tokyo. Namun pada saat yang sama, saya juga melihat Jepang sebagai negara yang masih sangat aktif dalam berdialog, terutama dengan mitra Tiongkoknya. Sejak tahun 2022, kami memiliki saluran langsung antara Kementerian Pertahanan, di mana kedua pemimpin dapat saling menelepon jika terjadi sesuatu di salah satu laut dan berkomunikasi secara langsung. Bagaimana perkembangan dialog pasukan bela diri dengan mitra Tiongkok? Pada tingkat apa hal itu berlangsung saat ini? On what level are they happening at the moment? Yeah, I think you are. Jadi ya, saya pikir Anda melihat gambaran yang tepat. Tapi hubungan semacam itu dengan tetangga kita, seperti Tiongkok atau bahkan Korea Utara, yang belum benar-benar terwujud, sangat penting untuk menghindari berkembangnya situasi kritis yang tidak diinginkan dengan mereka. Karena kita begitu dekat dengan Tiongkok, kita beroperasi dalam jarak yang sangat berdekatan, misalnya di atas Laut Tiongkok Timur. Dan kita tidak ingin terjadi konflik yang tidak disengaja, hanya karena kedekatan itu. Jadi kita perlu berkomunikasi dengan rekan-rekan kita. Itulah mengapa kita berusaha membangun, seperti yang Anda katakan, jalur komunikasi, mungkin di tingkat politik dan juga di tingkat militer. Kami telah bekerja untuk itu. Itu pernyataan yang benar. Dan ini sangat berbeda dari misalnya hubungan AS-Jepang atau Jepang mitra lainnya. Kami berusaha membangun pemahaman yang lebih baik dan saya sebut skeman risigang tingtsengreg. Dwaristeggang utama. That's the whole intent of our dialogue. And how is not just the risk management, but Bagaimana perkembangan bukan hanya dalam manajemen risiko, tetapi juga dalam manajemen persepsi. Maksud saya, isu utamanya adalah bagaimana pihak lain memandang apa yang kita lakukan, dan sebaliknya. Apakah ada upaya yang dilakukan antara militer Tiongkok dan Jepang untuk lebih memahami bagaimana sudut pandang masing-masing memengaruhi keputusan mereka? inform their choices? Ya, saya rasa isu bahan kintikan zadak seniksis negas belit dalam hubungan. Tapi sewat pandang positif, berseberisipin Gavin pemahaman. Positive or trying to improve the understanding. Yeah, and you know, Ya, how to dan Zak Hebwing, bagaimana menghapuskan memerami pihak lain. Maksud saya, ente menerima musuh, usually ingin bagaimana mereka mengihu. Apakah itu sedemikian? being worked on? Interesting. Pandangan yang menarik, dan menurut saya sangat sulit untuk dicapai berdasarkan situasi saat ini. Misalnya, dengan negara lain, katakanlah, saya tidak tahu, Angkatan Udara Australia, atau tetangga kita seperti pasukan Korea Selatan, kami saling menukar perwira ke sekolah masing-masing agar kami dapat belajar dari operasi mereka dan bahkan dari cara mereka memandang kami. Saya pikir hal menjadi dasar bagi operasi kami, yang dibangun berdasarkan persepsi kami terhadap pasukan mereka. Namun, jika Anda bertanya, apakah kami melakukan upaya seperti itu dengan Tiongkok atau Korea Utara, sayangnya belum sampai ke tahap itu. Tapi akan sangat baik, terutama di tingkat perwira muda, untuk bisa bersama mereka dan pada dasarnya saling berbagi pemikiran. Basically, share our thoughts. Are there Kalau saya meneliti Neventor, tidak ada pertukaran antar perwira yang berlangsung antara militer Jepang dan Tiongkok. the Japanese and the Chinese militaries? Except for the official. Tuari yang resmishu, Unfortunately, we don't siangnya yumisi Jiu, itu ramas atau skema pertukaran semacam ini. scheme. Right. Okay, I'm just asking that because Benar. Oke, saya hanya menanyakan itu karena Anda benar sekali. Anda tahu, di antara pasukan sekutu, tentu saja Anda saling bertukar pandangan dan berusaha memahami bagaimana mitra lain memandang tantangan strategis yang sama. Dan terkadang,
terutama dalam konteks NATO, hal ini dibingkai sebagai persepsi ancaman bersama, sehingga semua pihak bekerja dalam kerangka yang sama, yang tentu saja merupakan hal yang dibutuhkan untuk menciptakan semacam kesatuan. Tapi dulu, terutama di Eropa, kita juga melakukannya dengan Rusia, bukan? Lalu bahkan ada perwira Swiss yang pergi belajar di akademi militer di Moskow, begitu juga dengan Jerman dan Prancis. Ada pertukaran agar mereka bisa saling belajar. Semua itu tentu saja kini telah runtuh sayangnya. Apakah pernah ada hal serupa di Jepang, katakanlah dengan Rusia atau dengan Tiongkok, sesuatu yang kemudian terputus, atau memang tidak pernah ada sejak awal? Maksud saya, Korea Utara jelas tidak. Tapi bagaimana dengan Rusia dan Tiongkok? Sebenarnya atau Rusia, Tiongkok, dan Jepang. Jepang, Rusia, dan Tiongkok. Apakah hubungan militer antar kedua negara membaik, memburuk, atau tetap pada tingkat yang netral, namun sedunbukan? Okay. Not necessarily suspicious, but Baik, tidak harus dianggap mencurigakan. Tapi, kamu tahu, setidaknya tidak benar-benar mengalami kemajuan, bahkan dengan Rusia atau Tiongkok. Dan itu tidak selalu merupakan masalah antar militer. Hal itu sangat bergantung pada kemauan politik. Saat ini, hubungan politik antara Jepang dan Rusia, atau Jepang dan Tiongkok, sebenarnya tidak membaik. Saya akan menyebutnya status quo. Jadi, berdasarkan situasi politik tersebut, naman ING stifuritis untuk linggu fakul bersama mitra mereka. forward more with the counterpart services. Right, so that's not something that is happening. Benar. Jadi itu bukan sesuatu yang sedang terjadi. Tapi menurutmu, apakah hal seperti ini mungkin akan menjadi sesuatu yang dikerjakan Jepang dalam beberapa tahun ke depan? Maksudku, baru minggu ini, atau hanya beberapa hari yang lalu, kita mendengar bahwa Perdana Menteri baru, Sanae Takahashi, mengumumkan bahwa ia ingin membuat perjanjian damai dengan Rusia, karena keduanya tidak pernah secara resmi menandatanganinya setelah Perang Dunia Kedua. Itu agak aneh, karena Uni Soviet sebenarnya berperang dengan Jepang dalam waktu yang sangat singkat. Mereka baru bergabung pada 9 Agustus 1945, dan Jepang, sekitar sebulan kemudian, Jepang menyerah, menurutku sebagian besar karena hal itu. Tapi kemudian tidak pernah ada perjanjian damai. Dan dia mengatakan seperti tidak, kita harus mulai mengupayakan itu sekarang. Menurutmu, apakah ini tanda bahwa Perdana Menteri saat ini ingin, entah bagaimana, menghadapkan kembali hubungan dengan Rusia? Saya pikir kita perlu mendengar dari perspektif Rusia. Menurut saya, mereka tidak terlalu bersemangat untuk memperbaiki hubungan dengan Jepang, sebagian karena dukungan kita terhadap Ukraina. Jadi, sampai situasi di Ukraina terselesaikan, bahkan jika hanya gencatan senjata atau perjanjian damai, tidak mudah bagi Jepang, sebagai negara demokratis, untuk memperbaiki hubungan dengan negara yang, menurut pandangan saya, sedang menginvasi negara demokratis lain di Eropa. Jiskas Rej, Yutan mengikuti saya. Yusum Pidama, Eindith, Luthamad Browis, Last Ahmad, dari Sahaus Verbreke Wooing Institute. Very much leaning forward to improve the relationship. Yeah, but the relationship with Ukraine and Russia is an interesting one, isn't it? Hubungan dengan Ukraina dan Rusia itu menarik, bukan? Karena Jepang, meskipun memberikan dukungan, mendukung Ukraina dengan bantuan kemanusiaan, tanpa senjata, tanpa bantuan mematikan. Tentu saja, sanksi terhadap Rusia, Jepang juga melaksanakannya. Tapi Anda tahu, negara asal saya Swiss, seperti mengatakan bahwa dengan tetap mempertahankan sikap netralnya, negara itu tidak akan mengirimkan senjata mematikan, hanya bantuan kemanusiaan. Dan Swiss juga memberlakukan sanksi. Jadi, Swiss yang netral menafsirkan netralitasnya dengan cara yang persis sama seperti yang dilakukan Jepang. Dalam hal ini, Jepang justru meneladani netralitas Swiss dengan cara yang agak lucu, yang juga menjadi alasan mengapa sebagian orang mengatakan bahwa Swiss tidak lagi netral karena sanksi dan sebagainya. Namun demikian, kedua negara itu tidak terlibat sepenuhnya seperti Jerman, Prancis, atau Inggris. Jadi, apakah hal itu memengaruhi cara Jepang sekarang juga bisa bertindak? Pilihan ke depan, karena menurut pandangan saya, Tuan Imaki sebenarnya memiliki posisi yang lebih kuat untuk mencoba membangun kembali hubungan dengan Rusia,
jika itu memang diperlukan. Yeah, I think the last clause you put, if necessary. Ya, menurut saya, klausul terakhir yang Anda tambahkan, jika perlu, itulah kuncinya. Apakah benar-benar ada kebutuhan mendesak di sana? Kecuali, Anda tahu, dalam konteks Jepang, 4 pulau utara yang lebih dekat ke Rusia. Selain bagian itu, maksud saya, menyelesaikan masalah itu secara praktis adalah satu hal yang mendesak. Tapi selain itu, saya tidak melihat banyak urgensi atau keinginan Jepang untuk memperbaiki hubungan dengan Rusia di luar kondisi saat ini. Bagaimana dengan isu minyak? Maksud saya, Jepang terkenal sangat bergantung pada impor minyak, dan ada proyek pengeboran bersama antara Rusia dan Jepang di Kepulauan Sakhalin di utara. Saya pikir Mitsubishi dan Mitsui sama-sama memiliki saham besar di sana, atau setidaknya 2 konglomerat besar memilikinya, dan mereka tidak pernah menjual saham tersebut. Ini berpotensi memberikan dampak yang sangat menguntungkan bagi keamanan energi Jepang, terutama sekarang ketika harga di pompa bensin naik. Menurut Anda, apakah hal ini mungkin menithwi perhatian kabinet baru? It's very hard for me to speak on behalf of the new cabinet. Kau tahu, sulit bagi saya untuk berbicara atas nama kabinet baru. Tapi sekali lagi, ini hanya pandangan pribadi saya. Jepang bukan satu-satunya negara yang menderita akibat kenaikan harga minyak dan gas karena situasi Rusia dengan Ukraina. Jadi menurut saya, kita harus tetap tegas. Ya, alih-alih mengorbankan nilai-nilai demokrasi inti kita. Jadi ya, kita bisa menjaga perekonomian tetap berjalan tanpa Rusia, sejauh kita bisa mempertahankan posisi kita terhadap nilai-nilai demokrasi. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lemahkan demi keuntungan ekonomi yang berkaitan dengan Rusia. Benar. Benefits with Russia. Right. Now something that's currently going on and that worries me a lot. Sekarang, sesuatu yang sedang terjadi dan sangat mengkhawatirkan saya adalah bahwa Angkatan Laut AS sedang melakukan pengerahan besar-besaran di depan Venezuela. Dan kabarnya, sudah ada hadiah sebesar $50 juta untuk kepala Nicolas Maduro. AS sudah menyatakan, kami menginginkannya hidup atau mati, dan mereka menginginkan pemerintahan baru. Mereka kini telah memanggil kembali kelompok kapal induk dari Timur Tengah atau dari Eropa, di mana sebelumnya berada, ke Capella. Menurut Anda, jika benar-benar Jepang antara AS Venezuela dan AS menyerang Venezuela setelah AS menduduki ladang minyak dan sebagainya, bagaimana itu mengaruhi penilaian keamanan Jepang di kawasan Pasifik? Security assessment for the Pacific. Kau tahu, saya yakin ada beberapa warga negara Jepang di Venezuela mengingat situasi ekonominya. Jadi itu bisa menjadi misi lain yang mungkin bagi pasukan bela diri Jepang untuk mengerahkan pasukan kita guna mengevakuasi warga negara kita dan semoga bersama dengan yang lainnya. Rescue them from the US. Menyelamatkan mereka dari serangan Amerika Serikat. Benar. Tapi bukankah akan sangat sulit secara psikologis bagi Jepang untuk mengatakan, baiklah, Amerika Serikat sedang menginvasi Venezuela. Maksud saya, bagaimana reaksi Anda sebagai warga negara Jepang jika hal itu benar-benar terjadi? Karena saat ini, situasinya sangat mengancam di Karibia. It's extremely threatening in the Caribbean. Jadi, kalau kita kesampingkan alasan Amerika Serikat menggunakan angkatan bersenjatanya terhadap Venezuela, saya yakin mereka memiliki alasan tertentu berdasarkan nilai-nilai mereka. Jadi saya tidak akan berdebat dengan rekan-rekan dari AS tentang apakah nilai itu benar atau salah. Namun, murni berdasarkan situasi yang berkembang dan mengancam keselamatan warga Jepang serta sekutu dan mitra lainnya. Kami harus menggunakan kemampuan kami sendiri untuk menjaga keselamatan mereka. Itulah satu-satunya nilai Penggregs. That is the only, value of mine. Right. So, in this Benar. Jadi maksud saya, dalam hal ini Jepang berupaya menerapkan kebijakan keamanannya, yaitu memastikan warga negaranya aman dan memulangkan mereka. Tidak masalah apakah itu di Rusia dan Ukraina atau Amerika Serikat di Venezuela.
pasukan Jepang akan melaksanakan mandat yang diberikan kepada mereka, juga sesuai dengan konstitusi. Jadi itu cara yang tepat untuk memandangnya. Begitu maksud Anda? Betul sekali. Baik. That is correct. Pascal-san. Okay. That's yeah. I mean, it's quite one of the things that I. Ya, maksud saya, salah satu hal yang saya rasa sering tidak benar-benar dipahami atau kadang disalahpahami oleh orang-orang di luar negeri adalah bahwa Jepang sebenarnya sangat berhati-hati dalam mematuhi hukum konstitusinya. Sangat-sangat berhati-hati. Maksud saya, diskusi yang sedang berlangsung dan juga kebutuhan akan rincian operasional sangat tinggi, bukan? Maksud saya ketika Anda masih bertugas aktif, akan sering terjadi Anda harus memberikan susunan konstitusional itu. Apa artinya bagi hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pasukan dan tim Anda? What it means for what your forces and your team could do and couldn't do. I think my answer is yes. Saya rasa jawaban saya adalah ya. Kami sangat menyadari, atau bahkan berhati-hati, untuk tidak melampaui batas-batas konstitusional. Namun Pascal-san, saya tidak berpikir ini hanya masalah bagi Jepang saja. Setiap negara demokratis memiliki seperti yang Anda tahu, pertama, batasan konstitusional tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh militer. Dan kami juga berada di bawah kendali sipil, pada dasarnya, pemerintah atau rakyat negara tersebut. Dalam kasus saya, rakyat Jepang. Jadi berdasarkan kehendak rakyat Jepang yang diwujudkan melalui kendali sipil, kami harus tetap berada dalam batas-batas tersebut. We have to be within that limits. No, absolutely. But Ya tidak, tentu saja. Tapi kamu tahu, masalahnya adalah beberapa negara menepati janji itu. Mereka menganggap Jepang termasuk dan negara lain kamu tahu punya rekam jejak yang kadang menutup mata. Karena di AS, konstitusi menyatakan bahwa militer AS tidak boleh digunakan di dalam negeri. Tapi sekarang kita melihat pasukan dikerahkan ke kota-kota. Konstitusi juga menyatakan bahwa pembunuhan di luar proses hukum terhadap warga sipil tidak diperbolehkan. Tapi kita melihat militer AS sekarang justru berpikir, ya, kapal sipil di Karibia, 10 diantaranya sudah membunuh lebih dari 40 warga sipil, hanya dengan mengklasifikasikan ulang mereka sebagai semacam narkoteroris, jadi narko militan. Yang mana sangat, maksud saya, ini tidak akan bisa diterima di pengadilan manapun. Tapi pada saat itu terjadi, orang-orang ini sudah lama meninggal. By the time that happens, these people are long dead. So, but the case of Japan, my argument would be that we have. Namun dalam kasus Jepang, argumen saya adalah bahwa kita memiliki rekam jejak panjang tentang bagaimana Jepang benar-benar berusaha memahami dengan jelas aturannya sendiri dan kemudian berusaha untuk mematuhinya. Hal ini juga menjadi sumber frustrasi ketika Amerika Serikat berkata, "Hey, kalian harus berbuat lebih banyak untuk kami. Kalian harus berbuat lebih banyak." Maksud saya, pasti riset tego per memor, ohmith main kursiv with kontun susulit. Yuthen mas penlali. Thu kenu, temat metri stony that grew. Wait a minute. Need to talk this through first. Yes, so I just have to say that. Ya, jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa kita memang sudah seperti itu. Dan menurut pandangan pribadi saya, kita juga ingin tetap seperti itu di masa depan. Karena sekali lagi, Anda tahu, pembatasan konstitusional itu hanyalah sekumpulan kalimat tertulis. Benar. Right. So somebody has to, Benar. Jadi seseorang harus kamu tahu, menafsirkan itu untuk benar-benar menerapkan sesuatu. Dan praktik semacam itu adalah kendali sipil, menurut saya. Jadi ya, jika kita diperintahkan dengan cara seperti itu, untuk berkembang dalam batas-batas tertentu, maka kita memang sangat berkewajiban untuk melakukannya. We are very much obligated to do so. Right. Maybe toward the end I would like to. Benar. Mungkin di bagian akhir saya ingin sedikit memahami bagaimana melihat wacana keamanan Jepang berkembang saat ini. Menurut Anda, isu-isu apa yang akan coba dihadapi Jepang secara internal dan bersama sekutunya dalam 5 tahun ke depan? Atau bagaimana wacana tersebut akan dibingkai, terutama di dalam negeri? Di dalam negeri. Especially within the country. Within the country. So I think the next biggest discussion. Jadi, saya pikir diskusi besar berikutnya adalah seberapa besar kemampuan yang kita butuhkan untuk memenuhi harapan rakyat Jepang di dalam negeri. Saya berusaha untuk tidak terlalu fokus pada mitra lain,
Tetapi pada apa yang kita lakukan secara domestik? Apakah 2% dari PDB cukup untuk membangun atau mempertahankan kemampuan seperti itu? Itulah pertanyaan terbesar di benak saya. Dalam diskusi sebelumnya, saya menggunakan contoh tarif tiket untuk anak-anak. Maksud saya adalah bahwa 1% dari PDB kita selama ini menjadi semacam batasan internal terhadap pengeluaran pertahanan. Itulah angka 1% tersebut. Namun, jika melihat standar global sekarang, NATO dulu memiliki target 2%, dan kini ada yang membicarakan hingga 5%. Jepang masih belum mencapai 2%, bahkan setelah meningkatkan anggaran pertahanannya. Jadi haruskah kita melampaui 2%, seperti yang sedang diupayakan NATO dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Itulah pertanyaan yang perlu diputuskan oleh rakyat Jepang di dalam negeri kita sendiri. Dan pandangan pribadi saya adalah kita perlu melampaui angka itu untuk memiliki kemampuan yang diperlukan guna mempertahankan diri. Required capability to defend our own country. But may I ask you, Tapi boleh saya bertanya, 2% dan 1%, 2% itu tidak pernah masuk akal bagi saya. Karena saya selalu pikir bahwa membela negara berarti pertama-tama Anda perlu melakukan penilaian tentang apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri. Setelah Anda tahu apa yang diperlukan, Anda menghitung berapa biayanya, lalu mencoba mencari dana untuk itu. Tapi dengan pembahasan 2% atau 5% ini, kita justru melakukan hal sebaliknya, bukan? Kita pada dasarnya membuat anggaran. Kita berkata, baiklah, kami ingin anggaran sebesar ini atau sebesar itu. Lalu kita mencari tempat di mana uang itu bisa dibelanjakan. Maksud saya, Anda sebagai seorang militer, apakah Anda lebih suka anggaran yang didasarkan pada penilaian ancaman atau hanya sejumlah besar uang untuk dibelanjakan sesuka hati? Apakah Anda sebenarnya lebih menyukai pendekatan berbasis persentase, seperti ide 5% itu? So we call it, either Kami menyebutnya perencanaan berbasis ancaman atau perencanaan berbasis kapabilitas. Jepang lebih condong pada pendekatan berbasis kapabilitas. Seberapa seimbang kemampuan pasukan pertahanan Jepang? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita miliki? Benar-benar, saya pikir kita akan terus seperti itu, karena sangat sulit menentukan seberapa banyak yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman hipotetis. Namun, jika stories wasdat situasi Ukraine rice, tumehap pijit gagal alas tersimpulun, dong inch magabis be it milat pulwas its net what partana. you are spending almost like a 50% of your GDP for defense now. Yes, you do, but on the other hand, Ya, benar. Tapi di sisi lain, bukankah kamu khawatir bahwa jika kamu menciptakan kemampuan tertentu, hal itu bisa menimbulkan dorongan untuk mencoba menggunakannya? Maksudku, karena sekarang sudah ada semua kemampuan ini, biasanya lembaga-lembaga seperti itu, begitu mereka diberi dana dan anggaran, tidak tiba-tiba berkata, sudah cukup, kami baik-baik saja, kami sudah cukup besar. Biasanya mereka justru menemukan alasan untuk berkata, kami butuh lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan kemudian kamu tahu, ini salah satu hal yang saya dengar dari rekan-rekan Tiongkok, membuat mereka khawatir. Jepang dulu, kamu tahu, mereka punya seperti wilayah sewa kuantung. Dan dari situ karena kemampuan itu sudah ada, tiba-tiba mulai berkembang dan meluas. Bukankah ada bahaya bahwa Jepang bisa saja tanpa sengaja menciptakan militerisme baru yang tumbuh hanya karena, kamu tahu, mengucurkan banyak uang ke arah itu? Okay, Pascal-san, I have a very simple answer. Baik, Pascal-san, saya punya jawaban yang sangat sederhana untuk pertanyaan Anda. Tidak, kita tidak akan ke arah itu. Karena kita hidup di bawah batasan konstitusional yang dijalankan melalui kendali sipil dalam negara demokratis. Jadi, saya tidak akan mengatakan bahwa tidak ada orang yang berpikir seperti itu. Tetapi secara keseluruhan, saya sangat percaya pada kendali sipil dan nilai-nilai demokrasi. Karaverda dengan rekan-rekan Site hidup dalam sistem sosial yang before. Counterparts in the defined social systems. Right. And this is also important, since Benar. Dan ini juga penting, karena Jepang tidak berada dalam aliansi multilateral seperti NATO. Tidak ada uang yang mengalir ke pihak ketiga, bukan? Semua dana akan dibelanjakan oleh Kementerian Pertahanan Jepang untuk program-program yang ditentukan. Mungkin bersama pihak lain, tetapi tetap di bawah kendali sipil, bukan di bawah otoritas supranasional atau semacamnya. Benar.
Oke, itu sebenarnya perbedaan yang sangat penting. Apakah ada hal lain yang menurutmu penting untuk dipahami tentang situasi pertahanan Jepang saat ini? Atau kita sudah cukup membahasnya? Situation, or did we more or less cover it? Pretty much. Kurang lem, kita ihram base-nya. Maaf, waktu gua miribis. Thank you. People want Emijisa, from you. orang-orang Alf Wick kini berpercaya. Apakah ada apa yang bisa gagawin itu? Maksud saya, apakah meron ba sa blog ni mengkategorisa? Awal ada tiba yung bindu discs of art into the thatch this museum. To read more from your work. Okay, I think. Oke, saya pikir LinkedIn tayo sa kami yung bagus. Good one. Okay. Yang di make you brother is profile LinkedIn on Dove and description tiny. In Magzali, that's we stacks very useful within this Very thing. much for your time today. Thank you very much. Terima kasih tuwing Pascal San. Senang sekali percaya indeed. It's racing. Bye now.